Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cikal Multazam. Dan saya Syafaati Suryo, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan senjata tajam, batu, dan petasan di kawasan Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur. Tawuran bermula di ruas jalan, berlanjut hingga ke jalur rel kereta api. Aksi saling serang terjadi antara 2 kelompok remaja di kawasan Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur. Dengan menggunakan senjata tajam, batu, dan petasan, kedua kelompok remaja terlibat aksi tawuran. Awalnya tawuran antar remaja ini berlangsung di ruas jalan hingga berlanjut ke jalur kereta api. Sejumlah polisi yang tiba di lokasi berusaha membubarkan aksi tawuran ini, namun sempat mendapat perlawanan. Polisi melepaskan tembakan gas air mata kepada kedua kelompok yang saling serang. Tawuran bermula dengan lemparan bom molotov dari salah satu kelompok remaja yang langsung dapat serangan balik dari kelompok remaja lawan. Tawuran yang sering terjadi meresahkan warga. Warga berharap polisi melakukan penjagaan rutin mengantisipasi saling serang antar remaja. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan mengakibatkan tewasnya 4 orang yang terjebak di dalam rumah. Sebanyak 25 warga yang terdampak kebakaran dievakuasi menuju posko pengungsian yang didirikan BPBD Jakarta tak jauh dari lokasi kejadian. Bantuan seperti alas tidur dan makanan pun didistribusikan bagi para warga terdampak kebakaran untuk dapat beristirahat pada malam hari. Kebakaran yang terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan mengakibatkan tewasnya 4 anak yang terjebak di dalam rumah. Adapun keempat korban yang meninggal dunia saat ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. 4 jenazah anak dan balita korban kebakaran rumah kontrakan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan masih diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Orang tua salah satu korban menuturkan tidak sempat menyelamatkan putrinya yang tidur di lantai 2 lantaran lantai atas telah ambruk. Keluarga korban kebakaran rumah kontrakan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan masih menunggu jenazah yang saat ini masih diotopsi di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 4 korban merupakan anak dan balita yang terdiri dari 3 perempuan dan 1 laki-laki dengan usia 10 tahun, 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Salah satu orang tua korban menuturkan tidak sempat menyelamatkan putrinya yang tidur di lantai 2 lantaran lantai atas telah ambruk. Saya ini lagi tidur, Pak. Penyebabnya ini saya kurang paham gitu. Tahu-tahu api di bawah itu sudah gede, posisi kita di atas. Itu makanya ada korban. Nah, posisi korban pada waktu di mana, Pak? Di atas semua. Di atas semua. Nah, udah gitu gak lama ininya nih pada ambles bawah, jadi nggak ketolong. Kalau itu sedang tidur deh, Pak, tidur. Berhubung saya ngangkat emaknya pingsan, saya gendong anak, mau balik lagi nggak keburu. Rencananya usai diotopsi, keempat jenazah akan langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebelumnya, kebakaran menghanguskan rumah warga di permukiman padat di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik mengakibatkan 4 anak dan balita meninggal dunia karena terjebak di dalam rumah.
Kebakaran menghanguskan rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Kencang serta banyaknya bahan material mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas ke bangunan lainnya. Petugas suku Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan yang menerima laporan kebakaran pukul 6.21 langsung mengerahkan 20 unit mobil pemadam. Namun akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Selain itu sumber air yang juga jauh menyulitkan pemadaman api. Untuk kesulitan dan kendala yang kita alami adalah satu, aksesnya itu dari unit kita parkir lumayan jauh. Pertama, kedua, gangnya sempit-sempit, rumah berdempetan. Ketiga, sumber airnya atau sumbernya jauh. Demikian. Ada berapa personil Pak yang dikerahkan? Sekitar 70-an personil. Nah, mobilnya sekitar 20 unit. Untuk sekarang proses pendinginan apakah sudah? Sekarang pemadaman sudah selesai, kita sudah berkemas. Demikian. Kebakaran ini mengakibatkan 4 anak dan balita meninggal karena terjebak di lantai atas rumah. Keluarga tidak sempat menyelamatkan korban karena api telah membesar. Api berhasil dipadamkan pukul 7 pagi dan dilanjutkan dengan proses pendinginan. Ketua RW setempat menyatakan kebakaran diduga akibat percikan api dari kabel yang mengalami konsleting listrik. Kronologi awalnya itu kabel ke bawah, terus ada kabel ke bawah, terus bawahnya itu motor gitu. Jadi ada percikan dari itu, percikan kabel kena motor, timbullah api gitu. Jadi itu kenanya rumah itu 4 sama anak kecil, korban itu di dalam itu terpanggang itu 3 orang gitu. Sementara itu polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, minibus bermuatan jerigen berisi BBM terbakar hebat di stasiun pengisian bahan bakar umum di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kebakaran membuat panik warga karena lokasi SPBU berdekatan dengan permukiman dan sekolah. Minibus bermuatan jerigen berisi BBM terbakar hebat di stasiun pengisian bahan bakar umum Kasimpo, Kecamatan Makele, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi saat minibus yang terparkir dan tengah melakukan pengisian BBM tiba-tiba meledak disertai dengan kobaran api. Kebakaran membuat warga yang berada di sekitar lokasi panik sebab posisi SPBU berada dekat permukiman dan bangunan sekolah. Api sudah membesar dan warga pun bahu-membahu untuk membantu memadamkan. Selanjutnya saya belum tahu karena sementara api sudah berkobar. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil damkar milik Pemkab Tanah Toraja diterjunkan ke lokasi kejadian. Sementara sopir dari minibus yang diduga mengisi BBM menggunakan jerigen dan tangki rakitan kabur sesaat setelah mobil yang dikemudikan terbakar di SPBU. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kesal akibat truk tambang pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Padegangan, Kabupaten Tangerang sering melanggar jam operasional. Sejumlah warga mengadang truk tambang yang melintas sebelum jam operasional. Kejadian ini pun nyaris berujung ricuh. Sejumlah warga yang kesal kepada truk yang sering melanggar jam operasional mengadang dan menghentikan paksa truk tambang yang bermuatan batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Truk tambang yang melanggar jam operasional dilarang melintas dan harus putar balik. Dalam peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 disebutkan truk tambang hanya boleh melintas pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Warga meminta peraturan ini ditegakkan karena selain membuat kemacetan, truk tambang juga membuat polusi udara dan kerap menjadi penyebab kecelakaan. Adanya
truk tanah yang melanggar peraturan-peraturan dari pemerintah. Pemerintah, tolong hari ini buka mata kalian bahwasanya jangan sampai ada korban kecelakaan, terlindas truk, dan lain sebagainya. Kita sebelum adanya hal tersebut untuk turun ke jalan. Warga juga berharap ada pengawalan peraturan truk tambang dilarang melintas sebelum jam operasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Anyus TV melaporkan. Pemirsa, dua perempuan kakak beradik di Kabupaten Tanah Datar terlibat cekcok masalah utang. Ironisnya, suami dari kedua kakak beradik ini ikut emosi hingga berakhir dengan penodongan senjata api dan pembakaran pakaian serta surat-surat berharga. Bermula dari masalah utang, dua keluarga kakak beradik di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat terlibat keributan. Ketegangan semakin menjadi saat suami dari pelaku ikut tersulut emosi. Suami dari sang kakak mencekik sambil menodongkan pistol ke arah adik iparnya. Sejumlah warga yang berusaha memisahkan keduanya tidak dapat berbuat banyak. Ini berkas kalian ya? Sorry, nggak peduli lagi, nggak penting bagi aku. Bahkan, sejumlah pakaian dan surat berharga milik adiknya dibakar oleh sang kakak. Kericuhan bermula saat sang adik yang berutang kepada kakaknya sebesar Rp1.700.000 tak kunjung membayar. Sang kakak tersulut emosi ketika mendengar kabar jika adiknya hendak pulang kampung ke Medan, Sumatera Utara. Dia mengira kami mau melarikan utang, sementara kami belum ada kemas-kemas barang. Ya datang langsung kan, istrinya bawa balok, mukulin Honda kami, patah kaca spionnya, terus lakinya langsung nyekek suami saya sampai ke dinding gitu sambil todong pistol. Setelah penyerang itu dia balik ke rumah, baru dibakarnya. Tak terima dengan perlakuan sang kakak, korban bersama suaminya melapor ke Polres Tanah Datar. Awal dari hutang piutang antara pelapor dan terlapor. Selanjutnya si terlapor atau yang memberi hutang ini tiba-tiba mendapat informasi bahwa si pelapor ini akan pulang ke Medan, akan pergi ke Medan, sehingga si terlapor sekarang ini dengan emosinya langsung terjadilah peristiwa percecokan tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan, pengancaman dan perusakan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Resmo Polda Metro Jaya meringkus 3 pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terborgol di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang pada Rabu 16 Juli lalu. Diam. Nyalain. Nih. Inilah detik-detik petugas Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap para pelaku dugaan pembunuhan seorang perempuan dengan kondisi terborgol. Tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat memburu para pelaku yang telah diketahui usai petugas melakukan olah TKP di lokasi penemuan di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang pada Rabu 16 Juli lalu. Tak lebih dari 24 jam pasca mayat korban ditemukan, petugas menangkap 3 pelaku pembunuhan di 3 lokasi persembunyiannya. Selain menangkap ketiga tersangka, petugas terlebih dulu mengamankan sejumlah barang bukti saat olah TKP. Sebelum dibunuh, korban sempat diperkosa para pelaku. Pembunuhan ini direncanakan mantan pacar korban, RRP, salah satu pelaku dalam kasus ini. Korban memasang menagih hutang dengan membuat status di story WA, ya, dan memasang foto pacar barunya tersangka. Disitulah pelaku RRP naik pitam atau gelap mata sehingga merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban. Ya, jadi memang ini pelaku berdalih membunuh mantan pacarnya
lantaran sakit hati karena ditagih utang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sebuah kapal nelayan tenggelam akibat menabrak batu karang di perairan Air Anjir, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Akibatnya 3 nelayan terombang-ambing selama beberapa jam di tengah laut sebelum diselamatkan. Kami banyak narik, Pak. Bapak berenang, Pak. Yuk. Inilah detik-detik tim Basarnas Pangkal Pinang menyelamatkan 3 nelayan yang terombang-ambing di perairan Air Anjir, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Satu persatu dari mereka berhasil diselamatkan. Peristiwa kecelakaan terjadi saat kapal sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan setelah beberapa hari melaut. Benturan keras menyebabkan lambung kapal pecah dan air mulai masuk membuat kapal perlahan tenggelam. Sambil menunggu bantuan, 3 nelayan bertahan di atas kapal yang hampir tenggelam selama berjam-jam. Betul, kapalnya sudah hampir tenggelam, kemudian POB 3 bertahan dengan di kapal yang hampir tenggelam, terus kemudian ada debris, ada tiang, mereka tergantung atau memanfaatkan alat apung yang ada di kapal. Nelayan diimbau agar selalu membawa jaket pelampung dan alat keselamatan lainnya agar dapat mengurangi kecelakaan saat sedang melakukan aktivitas melaut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jasad seorang pekerja bangunan yang tertimbun longsor saat membangun kirmir di kota Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu siang. Sebelumnya, 1 korban longsor ditemukan selamat setelah dievakuasi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tertimbun longsor saat sedang membangun kirmir di kawasan Padasuka, kota Cimahi. Korban bernama Usep, 55 tahun, ditemukan meninggal dunia pada kedalaman 2 meter, dekat dari lokasi penemuan 1 korban selamat. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena akses menuju lokasi berada di gang sempit dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Longsor proyek bangunan diduga dipicu oleh kondisi tanah yang labil di sekitar lokasi proyek. Setengah 12-an baru bisa terevakuasi, di mana kita tahu ketahanan atau durasi fisik orang yang tertimpa sudah sangat melampaui batasnya. Jasad korban longsor dibawa ke rumah sakit Cibabat, sementara 1 korban selamat menjalani perawatan medis. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan uang ratusan juta rupiah dengan modus mengempeskan ban terjadi di Depok, Jawa Barat. Pelaku menabrak kendaraan lain saat dikejar warga dan ditemukan uang yang dibawa kabur. Dalam rekaman CCTV, korban pengempesan ban membawa mobilnya di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari, Kota Depok di sebuah bengkel. Namun tiba-tiba salah satu pelaku keluar dari mobil korban yang sedang berbincang. 4 pelaku dikejar warga setelah korban berteriak. 1 pelaku tertangkap tak jauh dari bengkel. Seorang pelaku ditangkap warga dan diamuk setelah motornya menabrak kendaraan lain dan ditemukan uang ratusan juta rupiah. Para pelaku berharap korban tidak akan membawa mobilnya ke sebuah bengkel, tapi berhenti di tempat. Bawa ini itu yang bawa tas duitnya gitu kan, kabur, ketemu dia bawa motor juga kan, akhirnya dia ada kecelakaan, nabrak kapal di situ, kata yang ibu-ibu sih keterangannya. Nah duitnya itu aut-autan tuh di pertigaan Curug Topik situ, aut-autan ketemu warga, ya dia akhirnya dipukulin juga masa warga di tempat di situ, akhirnya konfirmasi ke sini. 2 pelaku ditangkap polisi, sementara 2 lainnya dalam pengejaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke berita misteri kematian diplomat muda. Sudah lebih dari 1 minggu sejak kejadian meninggalnya Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya. Keluarga menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi dari kepolisian terkait hasil otopsi dan perkembangan penyelidikan.
Suasana duka masih terasa di rumah almarhum Diplomat Muda Kemlu RI Arya Daru Pangayunan di Jalan Munggur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Hingga kini pihak keluarga Arya Daru belum menerima penjelasan resmi dari kepolisian tentang hasil penyelidikan dan hasil otopsi terkait penyebab meninggalnya almarhum pada 8 Juli lalu di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Kami mempercayai bahwa pihak yang berwajib bekerja dengan sebaik mungkin, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah ini, mari sama-sama kita tunggu hasilnya seperti apa, karena hingga saat ini ya kita sama-sama tahu memang belum ada informasi resmi dari pihak yang berwajib. Nah kita sama-sama tunggu, kita sama-sama kawal bagaimana nanti informasi yang akan disampaikan oleh pihak yang berwajib. Selain itu, keluarga memberi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak Kementerian Luar Negeri RI yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada almarhum Arya Daru dan keluarganya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengojek online ditemukan tewas dalam kondisi tengkurap di got di Goa, Sulawesi Selatan. Dari pemeriksaan ditemukan luka di tangan korban. Caranya bisa dibantu. Warga dihebohkan dengan tewasnya seorang driver ojek online di dalam got saat hendak membawa makanan untuk pelanggannya di Jalan Gagak, Kelurahan Sungguh Minasa, Kecamatan Somba Obu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, sepeda motor korban terparkir di dekat jasad. Korban diketahui bernama Randi Pramana Putra, 22 tahun, warga Patalasang, Kabupaten Goa. Tim Inavis dan Dokpol Bayangkara Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa luka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di tangan korban. Keluarga korban yang tiba di lokasi pun histeris dan tak menyangka korban tewas saat akan mengantar paket makanan. Jasad driver ojek online ini pertama kali terlihat oleh sejumlah pelajar SMP yang melintas di Jalan Gagak dan melaporkan kepada ketua RT setempat. Hasil olah TKP sementara itu hanya luka goresan pada tangan sebelah kiri dan untuk luka yang lain tidak ada. Kalau dugaan sementara ini meninggal karena apa nih, Pak? Info awal bahwa korban ini ada riwayat penyakit epilepsi. Usai olah TKP, jasad driver ojek online ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan visum. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. Keinformasi berikutnya, pemirsa, polisi kembali menangkap satu tersangka sindikat penjualan bayi di Bandung yang berperan sebagai agen di Indonesia. Pelaku diamankan petugas gabungan dari Polda Jabar dan juga imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat baru tiba dari Singapura. Buronan sindikat penjualan bayi internasional Lee Siu Luan alias Lili ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat baru tiba dari Singapura. Diketahui sebelumnya, Lee Siu Luan alias Lili sempat masuk dalam daftar pencarian orang beserta dua tersangka lainnya, yakni WT dan YY. Lee Siu Luan alias Lili adalah pelaku utama atau dalang dalam kasus penjualan 25 bayi ke Singapura yang diungkap oleh Polda Jawa Barat. Ini kita menerima penyerahan dari rekan-rekan kita imigrasi. Tersangka atas nama Lee Siu Luan, ya, ini merupakan tersangka utama kita yang kita cari. Ini merupakan tersangka utama sindikat penjualan bayi. Jadi yang bersangkutan baru pulang dari Singapura, kemudian dilakukan oleh rekan-rekan kita imigrasi. Tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jadi, Pak Kabit TPI yang sudah mengamankan satu tersangka kita. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap kasus penjualan bayi internasional. Sindikat ini sudah beroperasi sejak 2023 lalu. Bayi-bayi tersebut dijual dengan harga bervariasi antara 10 juta rupiah hingga 18 juta rupiah.
Modus operandi sindikat ini dimulai dari mencari calon bayi. Setelah lahir, bayi tersebut dipindahkan ke Pontianak sebelum ke Singapura. Kini Polda Jabar terus berkoordinasi dengan Interpol terkait keberadaan 25 bayi yang sudah dijual dan berada di Singapura. Polisi juga akan menelusuri aliran dana dari sindikat penjualan puluhan bayi tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya jumlah tersangka. Dengan ditangkapnya Lee Siu Luan alias Lili, tersisa 2 DPO lagi yang masih berkeliaran, yakni Yuyun Yunangsi sebagai penerima bayi dan Wiwit sebagai perantara. Dari Tangerang, Banten, Asnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya hingga kini masih menunggu hasil laboratorium dan psikologi forensik terkait penemuan jenazah diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan dalam kondisi wajah terlilit lakban di indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. AKBP Ronald Truli Sohu Muntal Simanjuntak, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya menyampaikan hasil dari laboratorium dan psikologi forensik memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu hingga nantinya dapat disampaikan kepada publik.